Dalam acara ini Pak Edi, barangkali Bapak sebagai wakil DPRD, kami mewakili masyarakat mempunyai banyak tuntutan Pak Edi, barangkali yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia bahagia ini. Pertama itu adalah berkaitan masalah sampah Pak. Di Kelurahan Kolong ini jadi semuanya jadi fokus masalah sampah. Pak, sarang rombongan 26 abi balana kabupaten 12 sama ikun bae kadang main Para pemirsa Jumantara, pada acara reses masa persidangan Haji Edi Kanedi, salah satu usulan atau aspirasi masyarakat, yaitu membahas tentang terkendalanya pengangkutan sampah sehingga sampah menumpuk. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Haji Bambang selaku Ketua LPM Kelurahan Melong, di Gedung Graha Singosari Komplek Parmindo Cimahi Selatan, pada tanggal 19 April tahun 2025. Para pemirsa Jumantara, untuk lebih jelasnya kami awak media menghampiri Pak Haji Bambang, beliau sebagai Ketua LPM Kelurahan Melong. Ya, jadi sebetulnya di Kelurahan Melong itu sampah yang sangat urgent sekali. Dengan sekarang hampir di tiap-tiap RW itu sampah menumpuk. Karena apa? Yang tadinya satu hari itu bisa tertarik 27 unit truk. Nah, sekarang ini dibatas satu ke kota Cimahi ini cuma 17. Makanya dengan batasan itu otomatis sampah banyak yang numpuk di RW-RW. Nah, nanti mulai tanggal 21 sampai 27 itu akan ada clean up. Jadi yang ditarik itu cuma sampah yang numpuk di TPS sementara. Yang dari rumah-rumah itu tidak akan ditarik selama 1 minggu. Ini juga jadi masalah juga nantinya. Salahnya apa buat Kelurahan Melong, Pak? Nah ini ya makanya kami yang dari Kelurahan Melong berusaha bagaimana caranya, karena sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah sendiri, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari rumah itu harus sampah betul-betul dipilah, mana organik yang kering, mana organik yang basah, dan mana yang anorganik. Ini yang organik ini bisa menjadi dijual ke BSU. Tapi yang organik basah ini tidak semua RW itu bisa mengolah. Yang kering juga begitu juga, tidak semua RW itu bisa mengolah. Akhirnya setelah dipilah dari rumah, keluar dari rumah, masuk ke roda petugas sampah, jadi satu lagi. Ini yang jadi masalah. Makanya kami usul kepada pemerintah, marilah kita cari solusinya itu seperti apa. Katanya yang basah kita bikin maggot, ayo kita bikin maggot. Kita semua dari tiap RW itu kita didik, kita kasih pelatihan bagaimana caranya bikin maggot yang benar. Nah, ini yang kering dibikin kompos seperti apa? Ini juga harus ada solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa barangkali dari pemerintah menyediakan tempat pengolahan sampah digabung, katakanlah berapa RW satu tempat pengolahan sampah. Seperti contoh yang sekarang ada di Rengas itu, dimasuk yang kota Bandung itu bisa satu hari itu bisa sekian ton terselesaikan sampah itu. Itu barangkali bisa itu. Yang kedua, di kota Cimahi Selatan ini ada 12 pabrik yang tutup. Barangkali dari LH Kota Cimahi bisa mengambil salah satu pabrik itu untuk pengolahan sampah yang ada di kota Cimahi. Itu kayaknya bisa terselesaikan itu. Karena itu ada 12 pabrik, kalau salah satu kita ambil, kita pakai pengolahan sampah itu kayaknya bisa terselesaikan juga sampah yang ada di kota Cimahi. Sekali lagi, sampah bukan
tanggung jawab pemerintah sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama mulai dari rumah kita masing-masing. Mari kita pilah sampah sesuai dengan organik, anorganik, yang basah, yang kering, dan yang organiknya bagaimana kita mengolahnya, yang organiknya bagaimana kita bisa larikan ke SPU. Di RW 26 Kelurahan Melong udah ada yang sampah plastik bisa menjadi BBM. Itu udah ada, tinggal bagaimana kita caranya untuk itu kita majukan bisa menampung plastik-plastik seluruh yang ada di Kota Cimahi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa menggelar rapat di masa persidangan 1 di lokasi Geraha Singosari, dan tentunya ini juga bentuk fasilitas yang kami terima. Kalau nyambung dengan permasalahan sampah yang bergulir di Kota Cimahi, wabil khusus dapil saya Melong dan Ciberem, yang memang sampah ini program yang sebetulnya dari pemerintah Kota Cimahi juga sejak 2024 dan sebelumnya. Ini bagian yang menjadi permasalahan yang terus menerus berkelanjutan, karena masalahnya nyambung dengan sampah kita yang volumenya makin banyak, sementara daya tampung di Sarimukti udah terbatas. Selanjutnya juga disiasati oleh pemerintah dengan cara pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah, dan pemilahan itu dilakukan sudah di tahun 2024, termasuk sudah dilakukan pemilahan, tapi tetap sampai hari ini belum optimal dinikmati oleh masyarakat seperti membandingkan dengan wilayah masyarakat yang ada di daerah lain seperti Banyumas ataupun Solo, karena ada satu keuntungan yang sudah ada mesin pengolahan sampah secara terkondisikan lebih baik. Nah, kalau di Cimahi wacana itu memang ada, dan kemarin juga visi misi wali kota sudah dimasukkan dalam program pembangunan Cimahi ke depan, dan apakah itu bagian yang bisa direalisasikan dalam waktu pendek atau waktu dekat. Tapi yang jelas kita juga harus melihat kepada kemampuan keuangan daerah yang memang betul-betul sangat terbatas, sehingga kalau umpamanya bicara ini bisa realisasi atau tidak, tentunya ini mah wacana yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kalau saya beri tambahan terkait dengan ajakan kepada masyarakat kaitan dengan PTSL, program ini kan sebetulnya ternyata setelah saya pelajari, PTSL di Kota Cimahi itu bukan berlandaskan kepada usulan dari masyarakat. Sedangkan BPN kalau menyediakan kuota yang tidak berdasarkan usulan, nanti kan resikonya di BPN harus mengembalikan pusat. Artinya kinerja BPN kan kurang bagus untuk Kota Cimahi, untuk BPN Cimahi kalau pandangan pusat. Kalau dibalikan lagi, sehingga ini harus ada perpaduan antara BPN dengan masyarakat, menyampaikanlah kami butuh kuota sekian, difasilitasi oleh BPN pusat. Nih nanti ditambah lagi kuotanya, sehingga pelayanan terkait dengan administrasi sertifikat, administrasi rumah atau kaitan dengan dokumen-dokumen kepemilikan rumah bisa terjamin, bisa terselesaikan. Itu kan hanya biaya totalnya hanya 150.000, masa sayang kalau disia-siakan. Itu yang menarik buat saya. Kondisinya seperti itu, Iya, yang sekarang itu aspirasi atau gimana? apa? Tentang PTSL ini ada aspirasi dari warga? Ya, kalau saya sebetulnya pernah menanyakan karena terkait masalah PTSL yang sedang dikerjakan, kok nunggak sampai dengan ke bulan berikutnya, atau bahkan tahun berikutnya. Ada apa? Warga laporan, Pak, ternyata kuotanya nggak ada. Loh, jangan coba-coba dong. Kalau belum ada kuota, janji mau selesai dalam jangka pendek. Iya, bilang aja saya tampung, nanti nunggu kuota. Nah, saya inginnya
berbarengan, ada usulan kita ajukan, kita undang BPN atau kabarin BPN, Pak BPN ini ternyata ada permohonan sekian. Kan ada jawaban. Kalau ini setahu saya BPN pernah bilang ini, Pak, Melong itu nggak minta kuota ke saya, cuman kami pernah melihat kebiasaan yang lama butuhnya sekian, ya saya ikuti dengan kuota itu. Tapi kalau Antara kebutuhan masyarakat dengan kuota BPN belum sinkron. belum, sampai saya juga diajak komunikasi dengan BPN dan masyarakat. Pak Edi dong jembatani untuk kaitan dengan PTSL itu. Bisa nanti saya hubungi Pak Lurah atau saya. Ini contohnya Melong, sama dengan kelurahan yang lain seperti itu. Barangkali itu.